Cek cek. Cek 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 1 2. Cek. Cek 1 2. Cek cek. Cek. Cek cek. Cek 1. Cek dah. Noel, udah bagus itu suaranya. Cek cek 1. Masuk ya.
tengah belum? Cek, cek. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek.
Selamat hari Minggu ma di hamu saluhutna. Tapuji ma Tuhani ala toptong mangaramoti perjalanan ningoluta sahatu minggu pasapuluhon dung Trinitatis sadarion. Tema ni mingguta ima ulahon mauhum dohot hasitongan sobokon akad dolok ni debata do hati goranmu doson aik nasungar do akka panghumu di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehovah. Sai panene ma asiroham tu akana tu mandaho jal hati goranmu ma tu akana mujur marroha. Marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marolopolop mahamu ale akka partigor jala maredde masude hamu akka parsi hohot marroha maredde mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di parbadia na tumok palangit dohot tanoon. Amin. Tigor do akadalan ni Jehovah jala halak partigor mardala disi alai anggo halak parjahat tarsuladit do disi. Haleluya. Haleluya, Martangiang mahita ali Tuhan debata para siroha jalan abonar mauliate hudok kami ala dipabisar ho Tuhami barita nauli nama dongani rohanami ay ala ni i ubahen hutadahami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dinggoluon jala naing martua hami bahenonmu say parbadiay marohanami marhite-hite toddim jala pargugoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotap pon roha portibion. Say palasma rohanami manguloy ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji mo Tuhan. Para
tatangihon ma patik ni debata dihita imana tersurat di Mika onom ayat 8. Nunga di pabatuhon ibana tuho ale jolma manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho. Daholan mangulahon uhum dohot holong ni roha di bahabasaon jala marpangalaho haserepon maradopon debatam ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon mahobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata marid de mahita sian buku edin nomor 172 ayat 2 1 dulu. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu nabadiai ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabijol maalani hami namate jalana hehe sian namate namanaik tuban wagijang doho mangudiohan asi maroham dihami say patotong mahami roha hamuliatun tuho. O to di parbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami ro maho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitean ni nasa asin ni roha say unang tulak hami say tangihon mahami ho ale debata ama anak dohot tod di parbadia. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Isi be mangulahon akka na pinilit ni debata.
debatado nama mitori, ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate, alay dada holani, naung mulak mangulu do, jala disyamun di debatado ibana mangudihon hita, hasangapon ma di debatan na digijang. Amin. Sapuji matuhata maridde mahita. Hata di debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Matius 20 tolu ayat 20 tolu sahat 20 walu tajahama marsikat soring marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi ai di parsapuluh hamu do akka suasana namet-met alai tading doa kapatik naum maol di bahin hamu songon hati goran para sini rohao dohot habur juon siulao do nasadaon alai unang matading nasadaan Hamu partogi nama pitung, di pasisi hamu do rogit, alai ia gajah di bondut hamu do. marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi ai di peya samudo panginuman dohot makuk siad duru HP marisi padobo odo dohot pargado busan Ho, parise nama pitung, parbagasan ni panginuman ima jolo paias, asa gabe ias nang duruna. marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi ai sumaddo hamu tanoman na hinapur akka nadinggan berengon muna siad duru HP marisi holi-holi ni namate dodohot nasa narotak Tongon songoni hamu, tigor hamunian idaon ni halak sian duru, alai anggo di bagasan, gok pangasion do hamu dohot naso uhum. ima sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Tapuji matuhata maridde mahita. Sudena,
tahatiddakon maha porsiautai songon nahinatiddakon idongata saha porsiaud disodok pertibion rap mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugona sohotulusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai ima tibuhon si Maria naga-gabi asiaton di perbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman silatus nama terpajal do ibana di hau pinasilang na tua tubana toru dung ditanong na mengolok mengulu dari patuluhon na menaik tu surgo lahur dulu siaman di bata Jahoba amanai pargugu na sohatulosani disi maimana penamla sogo tutanoon mangung mihalat na mengulu dohot na mate au porsia dito di barbadia jala adong sada huria na badia huria atau panala Kristen akan na badia dohot di sesani dosa dohot di hatai na mandok mula mengulu daging ala naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Titing di Huriata HKBP Serang, Resort Serang di Mingguta Sadario tanggal 2 Agustus 2020 sada. Naso hujaho Kamis ya juloon tajahama di acara tabi. Na parjulo guarni Minggu pasapuluhon dung Trinitatis hasi tulusadaon ni debata topik ulaon mauhum dohot hasitongan lakukanlah keadilan dan kebenaran. Napaduahon ibadah parmingguon di gereja domu tu situasi pandemi COVID sapulsia na tongtong dope dan kondusif secara khusus di luar tahun alani parminggu di Huriat Tasadarion tanggal 8 Agustus 2020 sada dihobasi marhite live streaming jala tu hari Minggu naro tabe gema boa-boa WA group di sektor tabe palimahon partai yang sektor di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sada pukul 10 sia 30 WIB via aplikasi Zoom na parjolo di sektor Onom Legok dohot sektor Walu Cirwas na makubasi parjamita padita TM Simorakir agenda situa M Hutauruk paunopo dia Dewan Koinonia Huriata tongtongdo makubasi PHD PA kategorial dohot sermon guru sekolah minggu marhite online ima aplikasi Zoom ima na parjolo di sekolah minggu Rabu 10 Agustus 2020 sada parhobas pendeta Mungkur paduahon seksi remaja Sabtu 14 Agustus 2020 sada parhobas pendeta Mungkur patuluhon seksi Naposo Sabtu 14 Agustus 2020 sada parhobas pendeta TM Simorakir paupaton seksi perempuan Kamis tanggal 12 Agustus 2020 sada parhobas pendeta Mungkur seksi pendidikan pendaftaran ulang pelajar PAK tahun ajaran 2020 sada 1/2022 pendidikan agama Kristen Manang PAK HKBP Serang dipatupa kegiatan belajar mengajar dengan sistem online sistem daring alani asa mendaftar ulang ma yanak kota tu kantor sekretaris ni Huriata kode Google Classroom PAK pasapuluhon penahbisan pendeta HKBP tahun 2021
Di hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di Patupa Huriatta HGP do acara penahbisan pendeta HGP maringanan di HGBP Pia Raja Tarutung. Nahina suhutton ni HGBP Maranatha Cilegon. Borhat doa mata pendeta BB Siagian pendeta Resota. Laho mardohoti ulauni. Sai di patulus tuhatta maulauni mardalan dohot denggan. Panitia malam nada dan dana tingkat Resort Serang. Hobartu program ni Huriatta HKBP Resort Serang. Patupa kegiatan malam nada dan dana. Mardomu alani peraturan pemerintah di PPKM level sada dohot opat. Disakapi panitia do laho patupahon ulauni di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 sadaon. Maringanan di restoran Danau Mas Cilegon. Di patulus tuhatta ma ulauni bahe sangap di Tuhan jala makorhon lasni roha di Huriana. Molo adong perubahan na mangihut tabegema boa-boa sian panitia. Pasapuluh duahon par guru malua. Domu tu pandemi COVID-10 sia acara maka tidakon haporseaon manang menyaksikan iman gabe di Patupa hari Minggu tanggal 20 sia Agustus 2020 sada pukul 10.15 WIB di lantai 2. Diuduti ma acara ulaun nabadia tuna maka tidakon haporseaon dohot natorasna. Dung sipul parmingguon domutusi pinabotohom matu sude ruas ni Huria tarlumubi matu natoras dohot par guru malua a persiapan manang glader risik di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sada pukul 10.04 WIB. B domutu launi nama dohoti ibadah parmingguo di lantai 2 khusus tu akka nama katidakon haporsiaon dohot natoras manang keluarga. Pasapultuluhon par guru malua khusus nama godang. Dibuka Huriatta do par guru malua khusus tu nama godang manang dewasa manang parkarejo. Alanii asa tadaptar homa marhite akka amata situa sektor tabe. 10.4 pendaftaran par guru malua tahun ajaran 2020 sada dohot 1/2022. Nunga dibuka pendaftaran tu yanakon ni Huriatta nanaing marguru maka tidakon haporsiaon manang belajar lepas sidi. Periode tahun 2020 sada dohot 2022. Pinangido matu natoras asa manosoi akka yanakonna nanaing marsiajar jala asa didaftar hutu Huria marhite nama jalo surat pengantar sian situa sektorna jala pasahaton fotokopi surat tardidi dohot fotokopi akte kelahiran jala na mendaftar di bagasan mingguon tajahama di wartat tabe. Pesta gotilon dohot hari ulang tahun paon 55 HKBP Serang. Hobar tu program ni Huriatta laos marpertemuan keputusan sermon parhalado dohot rapot gabungan panitia sektor 2 Kramat dohot sia sankyu patupaut tama pesta gotilon dohot hut paon 55 ima di hari Minggu tanggal 10 sia September 2020 sada. Rap tatangyakon ma jala marsitu paham mahita di pesta lasni roha na pinatupa ni Huriatta. Songon hatari daun ni parbuoy ni lasni rohatta boy mata pasahat marhite a persembahan amplop di tiki ibadah parmingguon na sinagihon ni situa sektor ta. B partisipasi ucapan syukur hut paon 55 pemotongan kue minimum 50.000 per kakak. C haulon ganup keluarga minimal 300.000 rupiah. D ibadah masuk pukul 10.15 WIB marhite na mematuhi protokol kesehatan. Nama pertemuan tu ulauni denggan ma tahatai di sektor
Di pasu-pasu tuhatta mangulu ni saluhut ruas ni huriana gawe makorhon hasangapon di goarni tuhatta. Napa 17 gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Laho mengulangi dana pensiun HKBP tatupahima marhite napasahaton gerakan Rp1.000 dana pensiun. Sitongo sota sahali 3 bulan tu kantor pusat HKBP. Di pasu-pasu tuhatta mai bahen sangap di tuhatta jalalas niroha di huriana. Pasapulaluhon panitia peduli kasih posko pandemi COVID-19 di HKBP Serang tahun 2020 sada. Nunga dihobasi huriata pakobasio turuas na terpapar COVID-19 ima marhite panitia peduli kasih posko pandemi COVID-19 di HKBP Serang tahun 2020 sadaon dirajumi do partisipasi ni ruas dohot perhalado sian sektor sada sahatu sektor 10 pitu songoni akapunguan kor dohot kategorial nagabe donator manang penyumbang marhite panitia asa adong saluh ronota tu akka na membutuhkan alani dampak COVID-19 sumbangan boy mata pasahat marhite bantuan obat-obatan suplemen vitamin APD dohot nasing songoni dohot sumbangan dana marhite kas marhite nakes manang ditransfer tu panitia via Bank BRI nomor rekening 38540103028750 atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga marsi urupan marsi tupahan jala marsi tangyangam mahita saluhudna parhepengun ni huriata sahat tu bagas mingguta sadarion kasni huriata minus do mar 27.225.50 rupiah on di bulan Juli asata jaha di warta gereja jalan ni sosohoma tuhita saluhudna asa ulima rohata pasahaton akka pilihan di bulanata tuhuriata asa boy mardala denggan pardalanan ni huriata nama kobasi pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakobasio dohot parhepengon di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhat tamai bahen sangap di guarna jalamak korhon uli dohot lasndiroha di huriana. Amin. Tabuji matuhata mari demahita. Oh, Jesus.
Ini debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kami para pelayan yang hadir di gereja ini menyampaikan dengan penuh kasih selamat hari Minggu untuk Amang dan Inang, anak-anak kami remaja Naposo Bulung yang saat ini sedang mengikuti ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis di rumah masing-masing, di rumah sakit atau dimanapun kita berada saat ini. Firman Tuhan renungan bagi kita tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 22, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang jahat yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan renungan pada ibadah Minggu kita hari ini.
Saudara-saudaraku, topik atau tema minggu kita hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahumma dohot hasit tongan. Kalimat pendek ini secara sederhananya kita pahami sebagai perintah bagi setiap jemaat Tuhan melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudaraku, ada 3 kali dikatakan dalam nats renungan ini. Jika kita baca ulang di ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan. Dan kembali di ayat 3 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengulang-ulangan perintah ini, berita ini tentang firman Tuhan memiliki arti dalam kehidupan kita di masa kini. Betapa hidup kita ini harus tertaut dengan firman Tuhan. Yeremia seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum dia lahir. Ketika dia berbicara di tengah-tengah umat pilihan Allah, yaitu kerajaan Yehuda, dia mau menyatakan bahwa tidak ada yang lain yang mau saya sampaikan di tengah-tengah umat ini kecuali firman Tuhan. Betapa pentingnya, saudara-saudaraku, firman itu dalam kehidupan kita. Siapapun kita harus mentautkan hidup kita kepada firman Allah. Baik kita sebagai raja, sebagai pegawai-pegawai, maupun sebagai rakyat biasa. Demikian firman dalam renungan ini. Yeremia menekankan bahwa baik raja, pegawai-pegawai, dan rakyat biasa diserukan melalui nats ini supaya dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Saudaraku, penekanan dari ungkapan ini bahwa siapapun kita, entah kita merasa bahwa saat ini kita memiliki kuasa karena kita berada di keadaan di titik kesuksesan, entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai pejabat di pemerintahan, siapapun kita, raja, pegawai, dan rakyat dalam nats ini mewakili setiap warga jemaat. Siapapun kita harus mendengarkan firman Tuhan. Entah kita merasa bahwa kita saat ini berada di posisi yang enak-enak saja, yang mapan saja, atau mungkin di antara kita ada yang sedang merasakan penindasan, terlebih di masa pandemi ini. Baik kita yang sehat maupun yang sedang sakit, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk dapat melakukan keadilan dan kebenaran sejati, satu kata, dengarlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada apa dengan firman Tuhan? Setidaknya yang sangat-sangat
sederhana dan sangat mudah kita dengar, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara umum, secara sederhana, itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita berbicara tentang Tuhan. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan segala sesuatu akan berakhir di dalam kuasa Tuhan pula. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di minggu yang ke-10 setelah Trinitatis hari ini, dengarlah firman Tuhan. Bagian kedua, saudara-saudaraku, pada ayat yang ketiga dikatakan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Keadilan dan kebenaran, yaitu kepedulian terhadap sesama. Maka jika Tuhan berfirman, hendaknya lah kita melakukan keadilan dan kebenaran itu, maka yang pertama-tama, mulai dari ayat yang ketiga ini mau kita lihat, orang yang adil, orang yang benar adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesamanya. Adalah orang yang tidak melakukan penindasan terhadap saudara-saudaranya yang hidup di dalam kelemahan. Orang-orang yang hidup di dalam kesusahan, orang-orang yang hidup di dalam keterasingan, orang-orang yang berstatus sebagai janda dan yatim, orang-orang yang menjadi korban penindasan para penguasa, tentulah mereka membutuhkan kepedulian dari umat Allah. Maka melakukan keadilan dan kebenaran, maka mendengarkan firman Allah adalah membangun kepedulian kita terhadap sesama, khususnya saudara-saudara kita yang hidup di dalam kesusahan. Saudara-saudaraku, di saat ini, tentulah di sekitar kita, tentulah saudara-saudara kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ada banyak menjadi korban dari pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi dia berdampak secara menyeluruh di dalam kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, lakukanlah keadilan itu, lakukanlah kebenaran itu dengan merawat kehidupan, dengan memelihara kehidupan. Jika kita membangun kepedulian dan kita tergerak oleh kasih kita untuk menolong sesama kita, hendaknya yang kaya menolong yang miskin, yang sehat menolong yang sakit, yang memiliki kesempatan untuk berbuat terhadap mereka yang tidak memiliki kesempatan. Itulah keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, keterasingan kita, keterisolasian kita di masa PPKM ini tidaklah menghambat kita untuk membangun kepedulian kita terhadap sesama. Bukankah kita sudah hidup di zaman teknologi yang sangat maju ini? Lalu bagaimana kita memanfaatkan kemajuan ini untuk senantiasa lebih peduli lagi terhadap
sesama kita. Jika saudara-saudaraku terpanggil untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran, yaitu dengan mempedulikan sesama, di sanalah saudaraku sudah turut memelihara kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Semakin kita adil, semakin kita hidup benar, semakin kita peduli, maka di sanalah orang-orang yang dia rasa, orang-orang lemah, merasa bahwa hidupnya dipelihara oleh Allah, bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Di masa pandemi ini, untuk melakukan keadilan dan kebenaran itu, hendaknya si kaya tidak berlebihan dan si miskin tidak kelaparan. Hendaknya yang tertindas tidak merasa kesakitan di dalam hidupnya, karena ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang hadir di dalam hidupnya. Di masa-masa isolasi ini, ketika orang mengurung diri, dia hanya bergumul dengan Tuhan. Kehadiran kita sebagai umat pilihan Allah, bertanya apa yang dia butuhkan, bagaimana keadaannya, memberi dia topangan dan semangat hidup. Bersama kita sembuh, maka dia akan merasa kehadiran Allah dengan firman-Nya secara nyata di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang mendengarkan firman Allah, baiknya lah kita di masa pandemi ini terpanggil untuk mendedikasikan hidup kita kepada mereka-mereka yang tertindas. Adil dan benar artinya memiliki kepedulian terhadap sesama. Kepedulian kita terhadap sesama, keadilan dan kebenaran di masa sulit ini, marilah itu kita nyatakan dengan hal-hal yang sederhana. Kita mulai dari diri kita secara benar membangun pola hidup sebagaimana dituntun melalui protokol kesehatan. Dengan kita rajin mencuci tangan, dengan kita tertib memakai masker, dengan kita tertib mencoba mengurangi mobilisasi perkumpulan-perkumpulan, bukankah itu berarti kita telah turut merawat kehidupan? Bukankah itu sudah bagian dari bagaimana kita hidup secara benar di masa-masa sulit ini? Saudaraku, di masa pandemi ini, mari kita tidak bicara penderitaan saja, tetapi di masa pandemi ini, mari kita berbicara tentang bagaimana kita secara bersama-sama hidup dalam keadilan dan kebenaran dengan merawat kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi ini bisa saja mencuri hati kita. Pandemi ini bisa saja merampas kepedulian kita terhadap sesama. Pandemi ini bisa saja mencuri sukacita kita. Di mana-mana kita mendengarkan ada berita kesulitan, di mana-mana kita mendengarkan ada berita perkabungan, di mana-mana kita mendengarkan ada berita penderitaan, rasa sakit, dan sahabat-sahabat kita saat ini harus diasingkan di ruang-ruang isolasi, baik itu di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Saudara-saudaraku, marilah kita di masa pandemi ini menumbuhkan semangat hidup bersama, sebagai itulah yang dikehendaki Allah, sebab itulah tindakan nyata kita untuk memelihara keadilan dan kebenaran itu. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu saudara-saudara sebagai pengusaha, janganlah cepat-cepat menyatakan, membicarakan keuntungan dan kerugian usahamu. Tetapi di masa sulit ini,
bicaralah keadilan dan kebenaran dan kepedulian kepada para pekerja yang mungkin mereka merasakan dampak yang luar biasa di pandemi ini. Saudara-saudaraku, marilah melalui panggilan firman Allah di minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, ayo kita bicara pandemi dengan berbicara bersama-sama merawat kehidupan. Ayo kita menolong sesama kita yang menderita. Mari kita memiliki kepedulian terhadap sesama. Mari kita memiliki kepedulian terhadap kebutuhan gereja kita. Di masa-masa sulit ini, tentulah gereja sangat sulit menjangkau pelayanan di masa-masa keterbatasan ini. Barangkali bagian dari dampak itu, jika kita tadi mendengarkan warta gereja kita pada minggu ini, kas gereja kita sudah sampai di titik keminusan. Saudara-saudaraku, marilah kita tidak hanya bicara hak dan kewajiban di masa-masa sulit ini, tetapi marilah kita bicara keadilan dan kebenaran sebagai wujud dari bahwa kita telah mendengarkan firman Allah. Marilah kita memiliki kepedulian terhadap siapapun itu. Dan marilah kita semakin mendekatkan diri kepada firman Allah. Saudaraku, tadi saya bilang pandemi ini tidak boleh merampas iman kita. Pandemi ini tidak bisa merampas kesempatan kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, untuk mempergumulkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sedih. Setiap pagi gereja dengan kondisi yang ada hadir di ruang-ruang kehidupan Amang dan Inang melalui safaan firman Tuhan. Terkadang di malamnya saya coba cek berapa usernya, berapa yang mengikuti, berapa yang mendengarkan firman Allah. Siapa yang mendengarkan renungan itu? Ya di sekitaran 130, 140 orang saja per hari. Dari sekian banyak kita jemaat Allah, dari sekian banyak kita jemaat HKBP Serang ini. Coba Bapak Ibu, saudara-saudaraku kembali ingat lagi, dari dulu gereja kita HKBP selalu hadir untuk mengajak jemaatnya setia merenungkan firman Allah. Jemaat-jemaat yang tua mungkin masih ingat, dulu dan bahkan kini masih ada buku yang diterbitkan oleh kantor pusat, Pajono Kamuma Tu Debata, mendekatlah kepada Tuhan. Di masa kini kita tidak harus lagi membeli buku ini. Di masa kini setiap pagi, bukankah firman itu hadir dalam rumah kita masing-masing melalui layanan di WA Group kita. Saat ini saya pantau juga berapakah kita yang mengikuti ibadah live streaming ini. 145 penonton. Taruhlah kita dalam satu rumah 2 atau 3 orang di monitor yang sama. Kita masih di bawah 500 orang yang saat ini mengikuti ibadah ini. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajak kita hari ini. Firman Allah mengajak kita menjadi jemaat yang dewasa, yang terpanggil secara pribadi siapapun kita, baik penguasa, baik rakyat, maupun para pegawai-pegawai, demikian dikatakan. Firman ini menggugah kita, siapapun, dengarlah firman Allah. Bagian yang berikut, bagian yang terakhir. Pada ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, Allah menghendaki kita tidak saja hanya mendengar,
Tetapi Allah menghendaki kita dengan sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, melakukan firman Allah itu, melakukan keadilan dan kebenaran itu, melakukan kepedulian itu terhadap sesamamu. Jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud. Artinya saudara-saudaraku, dengan kita bersungguh-sungguh melakukan firman Allah, kita tidak lagi menjadi hamba-hamba dunia. Sebagaimana kerajaan umat Allah dulu, mereka harus jatuh ke dalam perbudakan. Justru sebaliknya, jika mereka dengan sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, melakukan firman itu, bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain akan berarak-arakan datang memuji mereka, berarak-arakan datang bersama-sama dengan mereka, menjadi bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah. Artinya hidup kita akan menjadi berita baik di dunia ini. Persekutuan kita akan menjadi berita baik, memiliki daya tarik yang positif dari lingkungan sekitar kita. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di sekitar kita. Orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dengan kita melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh, mereka akan terpanggil. Maka orang-orang akan semakin banyak lagi yang bersekutu, memuji dan memuliakan Allah. Sebaliknya, jika kita tidak melakukannya, aku akan menetapkan pemusuh-pemusuh terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya dalam api. Demikian dalam ayat 7 dan seterusnya. Bahkan Allah mengatakan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, pada ayat 5, maka aku sungguh bersumpah demi diriku, demikianlah firman Allah, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Gereja ini akan menjadi reruntuhan. Persekutuan kita akan menjadi puing-puing yang tidak ada artinya jika kita tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran, jika kita tidak membangun kepedulian dengan sesama. Saudaraku, di mata Tuhan kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Di mata Tuhan kita adalah sumber kehidupan di tengah-tengah dunia bagi sesama kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, yaitu keluarga pilihan Allah, yaitu saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak Lebanon. Gilead dan puncak Lebanon di zamannya menjadi tempat, di sana pohon-pohon aras tumbuh dengan suburnya, berbuah dengan lebatnya. Gilead dan gunung Lebanon ketika itu menjadi pusat perhatian, karena di tengah-tengah padang gurun yang tidak dapat berbuah apa-apa, tetapi Gilead dan gunung Lebanon selalu memberikan buah-buah yang mahal harganya di sekitarnya. Tetapi Allah berfirman, jika kita tidak mendengarkan, jika kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Lalu orang akan mengatakan, kenapa mereka begitu? Ewa sasongoni halahi. Orang akan mengatakan di ayat 9, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudaraku, minggu ini sebagai bukti bahwa Allah masih mengasihi kita, sehingga Allah memanggil kita untuk kembali lagi kepada firman Allah. Mulak mahita muse pinaroro nihatani debata.
Mari kita kembali lagi hidup tertaut dengan firman Allah. Dengan itulah kita akan terpanggil dan berkekuatan untuk melakukan keadilan dan kebenaran, kepedulian terhadap sesama kita, dan Allah akan selalu memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mauliate madiho ali Jehovah Tuhan nami, di Joho hami di partikianon asahot, mengulu hami di bagasan hasitongan ni hatam. Ajari mahami asa hu parsirang utok kami hatami di ngolu nami. Lebih jolma siulahon hasitongan dohot hati goran mahami. Menjadi manusia-manusia yang mendedikasikan hidup kepada keadilan dan kebenaran, yaitu dengan memelihara kehidupan bersama-sama dalam kepedulian kami, khususnya bagi kaum yang lemah. Mauliate madiho ali Jehovah parrohai mahami ganup ruas ni huriam asatung hari kotok kami lau mamuji pasangapon ho. Di partikian na maoldo kami noeng mangulu alani pandemi covidon dang terbahek kami rap merpungu merhite-hite ka ulau ni huriam di jorom alai nunga mangulu kami di partikian nong majuon di dia pehami maringanan terbaik kami do pajong jokon hasadaun nami marsaur memuji ho ima marhite hitiaka teknologi naung rap mangulu kami di partikianon ali Jehovah Tuhan nami atok sungguli mahami manang di dia pe asatung hu hari kotok kami laho marsaur memuji dohot guarmo nabadiai marhite hite ngolu nami si ganupari pinuji maho ali Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita uhut mata pasahat piliata. tatangnya koma piliata
alede bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon nadingkat dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiang hami pilihanon patibluho karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehom itu hami. Salam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, sero maharajaumu, sesaut malumuni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lihon matuhami sadarion hanguluas siapari. Sesama dosa nami songopan sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sedakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homadamena tutodim. Ayo. Kami seluruh pelayan yang bertugas pada minggu hari ini tanggal 8 Agustus 2021, minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan sukacita kami menyampaikan bagi Amang dan Inang seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas.